Dengarkan surah pembuka rezeki ini. Follow dan share ke teman kamu agar mendapatkan pahala mengalir terus-menerus. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta benda. Wa innamal ghina ghinan nafs, orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Iqna' bima qasamallahu lak, merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang amat sangat merasa cukup. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia itu punya satu lembah isinya emas semua, latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Inna a'tainakal kautsar, kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Ada apa ini? Ada yang salah. Kenapa hari ini nggak ada yang ngajar? Ngajar ya? Itu. Alah. Dengar suara dan kalian juga gak datang ke musola. Masalahnya kita semua jadi lupa waktu. Betul ya enggak? Hanya orang-orang yang lalai yang lupa waktu sholat. Fawailul lil musallin. Udah pada sholat? Pasti belum kan? Astaghfirullahaladzim. Kita ini orang miskin, bodoh, banyak masalah. Enggak sholat terus istimewanya di mana? Kita ini enggak lebih seperti sebutir pasir di antara miliaran pasir lainnya. Seisi bumi pun enggak peduli. Siapa sampai lu mau nerima hidayah dari Allah? Hidayah urusan Allah, Ustaz. Biar Allah yang bimbing kita. Hidayah ala kulli hal. Bener. Masalahnya kita ini nggak tahu kapan jadwal turunnya hidayah. Terus yang lebih celaka lagi, lu tunggu seumur hidup, ternyata nama lu tidak terdaftar sebagai penerima hidayah. Allahu Akbar. Makanya usaha, jangan sampai ninggalin sholat. Kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul sudah selesai, ya, menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar, dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahur menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran. Kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Nah, yang sakit-sakit di rumah sakit kita doakan supaya sehat. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan, nggak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Kita lagi anxiety, lagi trauma, lagi overthinking, lagi ngerasa ada banyak gangguan dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, coba iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, pegang aja itu. Kalau
orang sebelum kita udah membuktikan itu terjadi, maka itu juga pasti terjadi dalam hidup kita. Saya udah membuktikan itu terjadi, insya Allah juga akan terjadi sama hidup kalian. Karena saya nggak lebih baik dari kalian. Nah, itu kan ustadz, orang soleh. Kata siapa? Allah aja yang menutupi aib saya. Jadi kita sama nggak solehnya, sama biasanya, sama manusiawinya. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi udah membuktikan berkali-kali itu worth banget, itu worth it banget, insya Allah kalian juga akan membuktikan hal yang sama kok. Gitu. Asal dijalaninya dengan tetap berpegang dengan keyakinan itu. Mu'adz, anak kecil usia 4 tahun. Matanya orang sebut buta. Kami menamainya, Allah berikan rahmat, ditutup pandangannya dari maksiat sejak kecilnya ia. Dia minta kepada ayahnya, ayah, tolong antar saya untuk menghafal Quran. Mesir tempatnya. Motornya motor yang sangat luar biasa terbelakangnya. Dimodifikasi oleh ayahnya. Motor yang sederhana itu dijadikan sebagai alat transportasi dunia untuk menggapai akhiratnya. 20 km mereka berjalan. Dengan motor sederhana itu menghafal Al-Quran. Ayahnya memodifikasi dashboardnya, menyimpan setiap hafalan yang telah selesai dia tuliskan. Dia kendarai di depan, dia cek hafalan anaknya di belakang. Selesai menghafal, tuntas selesai 30 juz. Bapak yang mengantar belum khatam, anak yang diantar khatam. Viral kisahnya di Timur Tengah. Datang reporter, ada yang dari Qatar, dari Kuwait mau wawancara. Karena suaranya yang bagus, kisahnya yang viral, ditanya, ya Mu'adz, kalau engkau diperkenankan untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah saat ini, dikabulkan oleh Allah saat ini, apa yang kau mintakan di hadapan Allah? Semua berasumsi beliau akan meminta seperti Al-Imam Al-Bukhari yang matanya buta, ibunya memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Tercantum dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Sahih Al-Bukhari, mohon minta pada Allah dengan barakah Quran. Ketika baca surat Qaf, ibunya memohon dalam mihrabnya, disembuhkan oleh Allah, matanya melihat kembali. Dikira akan memohon demikian, tapi jawaban Mu'adz, perhatikan kalimatnya, wallahi, jika aku diperkenankan untuk bermohon dan dikabulkan oleh Allah, aku akan memohon kepada Allah dan merasakan ketika dihisab sendirian. Tak ada lagi ayah yang menemani, tak ada lagi syekh yang membimbing. Aku akan dihisab sendirian bersama Allah, maka aku akan mohon kepada Allah saat ini, ya Allah, jika memang bekal Quran yang telah aku hafalkan belum dianggap cukup untuk mendapatkan rahmat-Mu sampai detik ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak kecil usia 4 tahun dan belum masuk kategori hisab, matanya buta, dia menghafal Quran, mencari bekal kembali kepada Rabbnya untuk ringan hisabnya di hari kiamat. Orang gila mana yang ketika saudaranya dibantai, dihabisi, tapi dia malah diam saja? Orang gila mana yang tahu jumlah korban yang meninggal sampai puluhan ribu, bahkan mayoritasnya anak-anak, warga sipil dan juga ibu-ibu, tapi dia nggak pernah menyuarakan? Orang gila mana yang tahu Palestina, Gaza, bahkan Rafah sekarang udah jadi tanah, hancur semuanya, tapi dia malah gak ngomong apa-apa? Orang gila mana yang punya banyak harta, banyak duit, banyak uang, tapi dia gak pernah sedekah untuk mereka? Orang gila mana yang masih sengaja ngebeli produk-produk yang jelas berafiliasi dengan si rewel, padahal dia tahu tentangnya? Ya Allah. Dan khusus untuk si biadab-biadab si rewel, semuanya mulai dari siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan. Apabila seorang hamba bersolawat, maka solawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya. Dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil berteriak, aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan. Lalu solawat itu Allah jadikan seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap.
Dalam satu sayap mempunyai 70.000 kepala, dalam satu kepala ada 70.000 wajah. Dalam satu wajah ada 70.000 mulut, dan dalam satu mulut ada 70 lidah. Dan setiap lidah bertasbih dengan 70 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat ke atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya dan akan aku bawa melintasi titian Sirotol Mustaqim seperti kilat yang menyambar." Sedangkan malaikat Mikail alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat atasmu akan aku berikan mereka minuman dari telagamu." Malaikat Israfil alaihissalam berkata, "Mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu." Malaikat Israel alaihissalam berkata, "Bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi." Dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri jilid 5 halaman 355 hadis ke-72 diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Miraj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan, setiap tangan memiliki 1000 jari, dan aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya?" Jibril berkata, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat tadi, "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihissalam?" Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan tempat yang tidak diketahui manusia." Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub atas kemampuannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa kekuranganmu dan kelemahanmu?" Malaikat itu pun menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu. Pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Ketika salah seorang dari umatku, baik laki-laki maupun perempuan, membaca solawat kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan cahaya yang berada di bawah ars. Lalu malaikat itu menceburkan diri ke dalamnya, kemudian keluar dan mengkibas-kibaskan sayapnya. Maka meneteslah dari setiap bulu satu tetes, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari setiap tetesnya satu malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca solawat tadi sampai hari kiamat. Subhanallah, betapa dahsyatnya solawat Nabi ini jika kita baca dan amalkan. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya? Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Jangan khawatir dengan penilaian manusia. Kita itu tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita hanya dituntut untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Betul? Udah berbuat baik aja masih ada yang nggak suka sama kita. Terus gimana tuh Ustaz? Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Pantas saja penghuni neraka itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Ini adalah salah satu jawabannya. Sebelum itu klik tombol save-nya dan follow akun ini supaya kamu dapat manfaat lebih banyak lagi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Singkat ceritanya seperti ini. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril saat itu untuk melihat keadaan surga, sesuatu yang telah Allah sediakan di surga.
Kemudian Allah perintah kepada surga supaya dikelilingi dengan sesuatu hal yang membencikan. Bahkan sampai-sampai saat itu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan bertanya, "Ya Allah, aku khawatir tidak akan ada seseorang pun yang bisa masuk surga karena saking susahnya masuk surga, dikelilingi sesuatu hal yang membencikan." Kemudian Allah juga perintah kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, kamu sekarang pergilah melihat ke neraka." Nah, ketika itu malaikat Jibril melihat neraka, dan saat itu bagian neraka dengan bagian yang lain itu saling menyambar. Jadi apinya itu saling bergejolak. Kemudian Allah perintah kepada neraka bahwasanya neraka supaya dikelilingi sesuatu hal yang menyenangkan, yang menandakan bahwasanya orang yang masuk ke dalam neraka itu jauh lebih banyak dan lebih mudah. Karena dunia ini adalah tempatnya la'ibun walahun, tempatnya bermain dan banyak lahan. Lahan itu sesuatu hal yang dikerjakan yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang di dunia banyak yang melakukan kesenangan-kesenangan sehingga melupakan kehidupan akhirat. Mereka tidak kerjakan ibadah kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, bahkan mencela orang lain. Ya, mereka berfoya-foya dengan itu semua sehingga mengakibatkan mereka lebih mudah untuk masuk neraka. Jadi, untuk masuk surga itu lebih sulit untuk didapatkan dibandingkan masuk ke dalam neraka. Jadi, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mari kita perbaiki diri kita. Janganlah kita terlalu mengejar kesenangan dunia. Karena Allah juga berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali hanyalah tipuan yang membujuk. Ingat, orang pacaran itu adalah gerbang kemaksiatan dan perzinahan. Jangan main-main loh sama pacaran loh. Jangan ya. Generasi umat Nabi Muhammad SAW di pemuda akhir zaman nggak boleh pacaran. Kalau dikata I love you, maaf ya, saya nggak butuh I love you, tapi saya butuh gabil tuh. Saat Nabi SAW mendengar tentang neraka Jahannam, Nabi 3 hari 3 malam tidak dapat makan, tidak dapat minum, hanya sujud kepada Allah. Sampai badan Nabi kurus dalam keadaan pucat. Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW mengetuk kabar Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wajahmu cukup sangat amat pucat, engkau dalam keadaan kurus, apa yang menimpa dirimu ya Rasulullah?" "Wahai Fatimah, bagaimana aku dapat selera dalam makanku? Bagaimana aku dapat istirahat sedangkan Allah ciptakan neraka Jahannam untuk umatku ya Fatimah?" Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sujud kepada Allah, memohon ampun. Tidak keluar dari lisan Nabi kecuali Allahumma gfir ummat Muhammad, Allahumma gfir ummat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Inilah yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ayuhal hadirun, betapa penting cintanya kita kepada Nabi. Tatkala Nabi dalam keadaan sakratul maut, yang difikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Tidak keluar dari lisan Nabi harta, tidak keluar dari lisan Nabi istri, tidak keluar dari lisan Nabi kecuali itu adalah keluarga, bukan, kecuali adalah umat Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah, Sayyidina Ali setelah mendengar, Sayyidina Ali mendengar daripada perkataan Rasulullah SAW, lalu dengan wajah yang sangat amat lesu, sangat di mana Nabi dalam keadaan sakratul maut, Nabi mengingatkan, aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah, dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Betapa penting salat. Sebagian ulama mentafsirkan hadis Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut ini mengatakan, aqimis salah, aqimis salah, ummati, ummati, ummati. Sesungguhnya tatkala seorang hamba yang lalai daripada salatnya, maka tidak akan diringankan di dalam keadaan sakratul mautnya. Lalu Nabi SAW mengadu kepada Allah, "Ya Allah, beginikah rasa sakit sakratul maut?" Malaikat Israel mengatakan, "Ya Rasulullah, jika ini sakit, aku sudah paling lembut menarik daripada ruhmu, seperti aku mengambil jarum daripada dalam tepung." Ini Nabi SAW masih merasakan sakit. Nabi yang tidak memiliki dosa, Nabi bukan orang yang ahli maksiat, Nabi yang selalu memikirkan umat, Nabi yang selalu beristighfar. Tidak ada perkataan yang paling baik keluar dari lisan Nabi kecuali doa dan memikirkan umat. Nabi yang tidak ditempel dosa masih merasakan rasa sakitnya sakratul maut. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Rabb, jika betul ini rasa sakit sakratul maut yang engkau ciptakan untuk umatku, maka tumpahkan rasa sakit sakratul maut daripada umatku, timpahkan kepadaku di saat ini juga."
Inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, tubna ilallah, taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, penuh dalam keadaan cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi bingung, perempuan sekarang tuh yang dicari tuh kaya, ganteng, soleh. Betul? Ngimpi lu. Allah sudah jelasin di dalam Al-Quran, wanita baik akan mendapatkan laki-laki baik. Gak akan pernah ketukar. Perempuannya baik, laki pasti baik, laki baik pasti dapat perempuan baik. Ada, jangan disia-siain. Pak, istri itu kan halal, Pak. Halal nggak? Sayangin dong. Belai rambutnya. Wahai. Taruh di paha bapak tuh. Dibelai rambutnya, Neng. Kok makin hari makin keriput, Neng. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi Musa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril geleng-geleng. Cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Tuh lihat, kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari, ada matahari, awan naungin. Betul ya? Ini dibikin film loh Pak. Ini dibikin film Dragon Ball. Awan apa namanya? Ah tuh. Ini ada, dibikin dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, ya Jibril, siapa ini orang? Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini? Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan rasul tidak akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam syurganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul.
Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama. Pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu. Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Ibu mau kena dicuci setahun sekali. Perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan loh, istri sama suami galak banget, melotot matanya. Colok pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi ingat, ibu kan gak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa nggak? Kecuali pintu Doraemon. Sorgaan kan begitu ya.